Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada video kali ini Madia akan menganalisa dari kesaksian yang ditampilkan oleh akun Priyanto Jamasi ya. Di situ juga Madia telah melakukan live berdebat langsung atau berdiskusi langsung kepada murtadin tersebut gitu loh. Tapi kita akan analisa langsung ya sesuai dengan video yang ditampilkan di sini dan di mana atau hal-hal apa saja yang tentunya bertentangan dalam ajaran Islam. Di situ yang kita akan koreksi. Mari kita simak saja apa yang ingin orang ini sampaikan. Go. Dan kembali malam hari ini ada seorang mantan muslim. Ya, ada seorang mantan muslim yang lebih tenar yang lebih dikenal dengan istilah murtadin ya. Ya, malam hari ini akan menyaksikan juga bagaimana kasih Tuhan yang menjamah kehidupannya sehingga dia boleh keluar dari ajaran lamanya. Tentunya dari keluarga muslim yang kebetulan sejak kecil saya ini taat melakukan ajaran agama. Jadi saya punya buku harian untuk mengontrol sholat 5 kali sehari dan saya serahkan kepada kakak untuk tanda tangan. Itu sejak SD, SMP, SMA saya makin tekun belajar agama meskipun tidak masuk pesantren, tapi saya belajar mandiri. Saya suka membaca kan, belajar di buku dan sebagainya. Nah, selain salat 5 kali sehari, saya juga melakukan salat tahajud. Salat tahajud itu dalam ajaran Islam adalah salat yang tujuan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena saya sebenarnya ingin lebih dekat sama Tuhan. Jadi saya itu selalu setiap maghrib, malam Jumat, terutama malam Jumat, habis sholat Isya, saya terbangun tengah malam untuk sholat 2 rakaat sholat tahajud pada dini hari sekitar jam 2 sampai jam 3. Itu saya lakukan. Oke. Nah kita akan analisa ya argumen dari murtadin ini. Nah, di sini dia menjelaskan tentang proses dia taat kesyariatannya di dalam ajaran Islam itu. Artinya dengan menjalankan syariat-syariat Islam termasuk sholat, puasa maupun ibadah-ibadah lain. Bagaimana Islam itu menjawab dalam hal ini? Sebenarnya yang disampaikan oleh si murtad ini hanya berkisar masalah syariat, masalah cara menyembah Tuhan, cara beribadah kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh si murtad ini. Walaupun itu soleh dikatakannya, walaupun itu baik, syariatnya baik, menjalankan syariat itu, kalau misalkan Tuhan yang dia sembah itu dia tidak kenal gitu loh. Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala dia tidak tahu sifatnya itu bagaimana. Hal-hal apa saja, apa yang disebut dengan orang musyrik dia tidak tahu. Apa yang dinamakan dengan sifat-sifat yang 20 itu dia tidak tahu di dalam ilmu tauhid. Jadi dia hanya menjalankan syariat doang. Tetapi Tuhannya nggak dikenal gitu loh. Apa gunanya? Ya sama dengan robot dong. Robot itu kan kalau didesain dalam posisi di program untuk sholat, bisa sholat terus robot itu gitu loh. Apa bedanya dengan robot orang ini gitu loh. Kalau dia mengatakan seperti itu. Makanya di dalam Islam itu ada akidah, keyakinan yang bagaimana yang harus dipahami umat Islam itu sebelum menjalankan syariat-syariat yang disampaikan oleh si murtad ini gitu loh. Kalau begini caranya apa bedanya dengan robot gitu loh. Dia tidak mengenal Tuhan, tidak tahu Tuhan, tidak kenal Allah, sifat Allah, dan tidak kenal dengan apa yang namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Jadi apa gunanya gitu loh sholat. Mari kita simak kembali tuturan orang ini ya. Rutin setiap malam Jumat. Sebelum dini hari pada saat sholat maghrib saya ngaji. Sholat maghrib kan jam 6 lewat 10 kira-kira. Habis sholat maghrib saya ngaji terus sampai azan Isya. Azan Isya itu sekitar 7 lewat 10 kira-kira. Jadi selisih 1 jam itu saya isi dengan mengaji dan zikir. Zikir itu kalau dalam Islam menyebut-nyebut nama Tuhan, misalnya subhanallah itu artinya Allah Maha Suci, atau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kayak gitu. Itu diulang-ulang. Nah, ketika
ketika saya lakukan salat tahajud pada malam hari setiap Jumat, saya selalu minta sama Tuhan cuma satu. Saya tidak pernah minta misalnya Tuhan saya ingin supaya raporku bagus atau supaya apa. Saya cuma ingin begini, Tuhan saya ingin lihat kamu, meskipun saya tahu dalam agama kamu tidak bisa dilihat, tapi tolong khusus saya kasih izin lihat ya, kayak gitu kan? Nah ini dengan argumen dia seperti ini, dia menandakan dia tidak belajar ilmu tauhid, tidak mengenal sifat-sifat Tuhan. Artinya nih orang bodoh banget ilmu tauhidnya, SDM-nya sangat kurang sekali tentang ilmu tauhid. Jadi wajar dia menjadi murtad gitu ya. Maka dia berkata, menyampaikan sesuatu ingin melihat Tuhan. Padahal di dalam ajaran Islam itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa pun ingin melihat Tuhan. Nabi Musa tuh pingsan, nggak bisa melihat Tuhan. Nah, ujuk-ujuk ini manusia melanggar ayat-ayat di Al-Quran, karena Al-Quran aja sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, diserupakan dengan bentuk apapun juga. Nabi Musa ingin melihat Tuhan, gunung pun hancur. Nah, jadi dalam posisi ini sudah bertentangan orang ini gitu loh dengan Al-Quran, dengan cerita-cerita di Al-Quran juga sudah sangat bertentangan. Tapi dia paksain gitu loh, dia paksain ingin melihat Tuhan, kan aneh gitu loh. Ajaran apa yang dia ikutin gitu loh. Ingin melihat Tuhan kan ajaran nggak beres, itu kan ajaran nggak beres. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak bisa diserupakan, disamakan dengan apapun juga. Sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi dia tetap langgar itu ayat dengan ingin melihat Tuhan, kan ini nggak beres berarti orang ini gitu loh. Mari kita sambung lagi kembali ya. Nah, suatu malam antara sadar dengan tidak saya bermimpi. Jadi saya bilang antara sadar dengan tidak karena saat itu pikiranku bisa berdiskusi dengan diriku. Jadi kalau mimpi biasa kan seperti kita hanya melihat kilasan-kilasan kayak film dan selesai. Nah ini berjalan seperti ada jalan cerita. Nah begini mimpi pertama tahun 90. Saat itu saya sudah SMA ya, sudah menjelang ujian. Suatu malam itu tiba-tiba saya ada di padang pasir, di gurun pasir ya, kosong. Situasi seolah-olah kayaknya panas, tapi saya tidak rasa panas, tapi kelihatan kayak terik gitu, terik. Lalu di sudut kosongnya nggak ada orang-orang, di ujung jauh saya lihat ada satu titik, saya lihat ada orang gitu. Dalam itu kan detik orang itu ada di depanku gitu. Terus pas di depanku kan kira-kira jaraknya mungkin jengkal lah, dekat sekali, 2 jengkal. Saya kaget. Orang ini saya sadari ini Yesus gitu. Kenapa saya sadari ini Yesus? Saya juga tidak tahu kenapa, atau mungkin karena ada salib di belakangnya. Jadi Yesus itu bawa salib dari kayu yang warna kehitaman, yang urat-uratnya kelihatan. Nah dia pikul, diseret gitu. Diseret dari sana kan dari gunung pasir. Lalu di badannya beliau itu ada tali-tali seperti tali rami yang ada di pelabuhan gitu. Jadi beliau panggul dengan tali-tali yang melilit di badannya. Nah ketika saya lihat Yesus, terus pikiranku bekerja. Pikiranku bilang begini, coba tandai mukanya, nanti besok kamu cerita sama teman-teman. Nah ya udah, saya tandai mukanya. Saya coba ingat wajahnya. Jadi saya mulai lihat dari rambut kan. Saya perhatikan baik-baik, seperti orang scanning, cerah gitu. Rambutnya warna coklat-coklat, agak merah gitu, coklat-coklat merah. Turun ke dahi. Nah, lihat di dahinya ini ada bercak darah, sudah kering kan. Alisnya tebal, bagus. Mata beliau itu susah dijelaskan matanya. Nah, nanti berikutnya saya cerita lebih panjang tentang matanya. Hidungnya mancung, agak gede, sesuai bentuk wajah. Jadi bentuk wajahnya beliau itu kokoh, seperti orang-orang Timur Tengah kan. Dan kulitnya itu sawo matang. Saya lihat hidung, kumis agak-agak coklat merah begitu kan. Ada darah-darah lagi di pipi, bibir, ada jenggotnya sedikit. Aku lihat jakun. Di dadanya tertutup kain merah. Aku lihat turun lagi kan, perutnya tertutup kain merah, celana sampai jari kaki, gitu kan.
dia pakai sepatu kayak kulit yang ada tali-tali, kayak bentuk sepatu Romawi ya, yang ada tali-tali warna hitam kulit. Lalu setelah saya sudah sampai bawah, kan tadi kan saya lihat begini, turun pelan-pelan gitu. Karena niat saya ingin perhatikan dan cerita tuh besok. Sampai di bawah, sudah saya lihat jari kakinya rapi, bagus, bersih. Naik ke atas, beliau pakai celana panjang sampai mata kakinya kelihatan. Naik. Ketika kali itu naiknya, saya sudah tidak bisa lihat ke wajah, saya hanya bisa lihat ke sini, batas sini. Jadi dalam mimpi itu saya berusaha mengangkat ini kan mataku, tapi bisa kayak dikunci. Lalu dalam hitungan beberapa detik berikutnya, tiba-tiba dia sudah tidak ada di depanku, adanya di sebelah kanan, kira-kira mungkin 5 meter. Nah, saya juga tidak bisa menengok, di badanku dikunci. Terus dalam Oke, kita analisa dulu ya argumen dari si murtad ini. Ini artinya dia ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa nampak kepada manusia, baik melalui mimpi katanya dalam posisi ini. Bagaimana Islam itu menjawab? Dalam posisi ini, berarti orang ini sudah bertentangan dengan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, tidak bisa satupun yang bisa bersetara dengan dia, menyamakan dia, apalagi dengan manusia. Dengan ayat yang lain yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyamainya, mengimbangi atau bersama sederajat dengan dia, itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga bertentangan dengan ilmu tauhid, bahwa Tuhan itu tidak bisa hadir, tidak bisa dengan sesuatu berwujud menyerupai manusia, baik di dalam mimpi maupun di dalam kenyataan. Nah, dalam hal ini secara ajaran Islam sudah tertolak semua. Karena Tuhan ini tidak bisa dilihat, diserupakan dalam bentuk apapun juga. Nah, mari kita simak di dalam Bible itu sendiri. Sebenarnya kita bisa telaah dan kita bisa cek kebenarannya ini. Mari kita simak. Oke, nah Anda bisa lihat ya. Kalau di dalam Islam sudah tertolak semua apa yang disampaikan oleh si murtad ini mengenai mimpi. Nah, kemudian kita lihat di Bible itu sendiri. Bagaimana di dalam Yohanes 5 ayat 37. Ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dalam Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan melihat dan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya. Nah, dalam hal ini informasi dalam Bible itu pun sudah menetapkan bahwa Tuhan itu informasinya tidak bisa dilihat, diserupakan dalam bentuk apapun juga. Nah, kemudian kalau ada Tuhan ujuk-ujuk datang menjadi manusia, menyerupai manusia, maka dia akan bertentangan dengan ayat ini sendiri di dalam Bible. Kalaupun ada ayat yang kemudian menentang dalam 2 ayat ini, itu artinya kebenaran itu menjadi 50-50. Ada yang menolak, ada yang membenarkan. Kalau suatu kebenaran dalam posisi seperti itu, Anda silahkan nilai sendiri gitu loh. Kalau ada yang membantah, ada juga yang membenarkan. Tuhan tidak bisa dilihat, diserupakan. Dan ini termuat di dalam Bible itu sendiri, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Nah, ini buktinya gitu loh. Kita sekarang bermain bukti saja. Kalau suatu kebenaran dalam posisi ada yang berkontradiksi di dalamnya, silahkan Anda nilai sendiri gitu loh. Mari kita simak kembali ya. Mimpiku, pikiranku bekerja lagi. Ini mimpi apa? Coba tanya apa pesannya. Jadi saya tanyakan apa pesannya. Nah, beliau berkata ada 2 kalimat. Kalimat pertama ini saya lupa. Belakangan nanti saya diingatkan oleh pendeta yang punya karunia pendengaran setelah saya mulai mengenal Tuhan. Saya lupa, tapi saya tahu apa. Tapi saya tidak pernah dengar. Tapi saya tahu apa. Spesial, pokoknya tidak mungkin meleset. Kalau ada yang ucapkan, saya pasti tahu itu. Kalimat kedua yang saya ingat, beliau berkata, katakan kepada mereka, aku menderita. Nah, waktu beliau berkata begitu, saya takut gitu komentar. Ya udah, habis itu selesai mimpi, bangun besok. Tidak pernah sekalipun saya cerita. Dari tahun 90, nanti tahun 2012 baru saya cerita. Padahal Tuhan berkata, katakan kepadaku, kepada mereka, aku menderita. Lalu itu saya lupakan. Maksudnya,
saya tidak ingatkan lagi itu sebagai sesuatu mimpi yang perlu perhatikan. Tapi sampai hari ini saya ingat detailnya. Jadi saya rasa sejak saya kenal Tuhan itu hatiku yang keras dan dingin atau mati. Hati yang mati itu langsung hidup. Jadi saya mulai jadi lebih mudah berempati. Dan yang utama saya bisa rasa cinta Tuhan itu bagaimana. Nah, yang saya rasakan selama saya mulai menerima Tuhan, selain hatiku menjadi lebih lunak, saya juga jadi lebih bisa mengukur diriku. Maksudnya gini, untuk saya di Islam, saya rasa saya tidak ada masalah dengan dosa-dosa, karena saya merasa saya sholat 5 kali sehari, saya puasa pada bulan Ramadan, saya bayar sedekah, kayak gitu semua salahan, kecuali haji belum. Jadi saya merasa saya oke. Kalau saya mati pahala aku ditimbang masih masuk surga. Ketika saya terima Tuhan, saya baca Alkitab, ternyata ukurannya kekristenan itu jauh lebih tinggi. Itu bicara kemurnian. Jadi kita tidak bisa masuk surga atau kita tidak bisa dibilang pengikut Yesus yang benar kalau kita masih punya dendam sama orang lain. Nah, itu yang bagi saya di agama lain yang lama itu tidak bisa pemahaman sampai ke situ. Nah, di sinilah. Oke, kita akan jawab dulu ya. Nah, dalam posisi ini, orang ini kan ceritanya dia dimimpiin oleh sesuatu yang dikatakan itu adalah Tuhan. Nah, dalam hal ini, bagaimana dia bisa membedakan gitu loh? Apakah soalnya dari iblis, malaikat pun itu bisa menyerupai manusia, ya bisa berubah bentuk-bentuk. Iblis pun bisa berubah bentuk, bang. Pernyataannya bagaimana bisa membuktikan kalau itu Tuhan, kalau itu iblis, kalau itu malaikat? Nah, itu pertanyaannya yang hadir di dalam mimpi orang ini gitu loh. Nah, kalau begitu caranya, berarti dalam posisi ini pun itu sudah merendahkan derajat Tuhan. Kalau Tuhan datang kepada manusia dalam mimpi lah, bisa dilihat lah bentuknya. Karena dan makhluk lain bisa menyerupai juga gitu loh. Iblis, malaikat. Nah, intinya bagaimana? Kalau misalkan iblis itu jahat, dia menyerupai seperti ngaku-ngaku Tuhan, bagaimana? Nah, ini dalam posisi seperti inilah yang membuat batasan oleh informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Elohim atau dari HWH bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak bisa dilihat, nggak bisa diserupakan dalam bentuk apapun, untuk mencegah hal-hal makhluk-makhluk lain yang bisa menyerupai juga gitu loh. Nanti ngaku-ngaku Tuhan juga gitu loh. Ini yang jadi masalah. Ini yang membuat keraguan atau hal-hal kebimbangan dalam posisi seperti ini. Yang nggak meyakinkan dalam hal ini, mimpinya seperti ini nggak meyakinkan sekali gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Saya waktu baca Alkitab saya mulai kaget kan. Jujur aja saya baca Alkitab itu dengan pikiran untuk membandingkan, cari salahnya. Di Al-Quran begini, Al-Quran firman yang sempurna menurut agamaku yang lama. Alkitab ini karangan-karangan pasti banyak salah. Setiap saya baca saya dapat nasihat-nasihat yang betul-betul itu itu benar dan sederhana. Jadi langsung saya mudah pahami, tapi langsung masuk itu, langsung kena. Kayak misalnya contoh indah pada waktunya kayak gitu. Itu kalimat indah, sederhana, tapi maknanya dalam dan kita mudah paham. Dan banyak sekali yang saya baca itu pelan-pelan, ini kok Alkitabnya kok kayaknya buku yang luar biasa gitu, bukan seperti bagaimana kita rasa cinta kepada kekasih, tapi itu tidak ada berakhir kan, hubungan seksual. Nah, itu rasanya yang saya rasa kayak ada rasa itu gitu. Ini ada yang saya perlu juga tampilkan, karena di kesaksian YouTube lain tuh saya lihat biasanya ada bantahan ini murtadin palsu. Nah, ini saya akan coba mengaji ya. Saya coba baca. Jadi
Saya sebenarnya sudah ada 20 tahun tidak pernah lagi mengaji. Oke, kita jawab dulu ya analisanya. Nah, sebenarnya dalam hal ini ya, kalau dia membacakan ayat-ayat kursi atau ayat yasin pun sebenarnya nggak terlalu berpengaruh dalam Islam. Permasalahan yang penting itu sebenarnya bersandar kepada akidah keyakinannya itu. Tuhan yang dia kenal itu benar ndak gitu loh. Kok kenapa dia sampai pindah keluar dari ajaran Islam itu? Apa sebabnya gitu loh. Dan ternyata setelah saya tanyain langsung interaksi StreamYard, ternyata orang ini tidak kenal dengan ilmu tauhid, tidak kenal dengan orang-orang musyrik, tidak tahu apa arti musyrik pun dia tidak tahu gitu loh. Bagaimana dia mau tahu ajaran Islam kalau arti orang musyrik aja dia nggak tahu gitu loh. Jadi berarti dia menyembah Tuhan, menyembah agama dia sebelumnya itu dia kalau ada Tuhan lain dia bisa sembah juga gitu loh. Patung atau makhluk-makhluk lain karena dia nggak kenal gitu loh. Dia tidak bisa membedakan antara orang musyrik dengan orang-orang yang biasa gitu loh, yang tidak menyembah orang tidak musyrik gitu loh. Jadi kalau ada Tuhan disekutukan dia ikut juga karena dia nggak kenal apa arti musyrik itu. Ini terbukti dari omongan dia bahwa orang musyrik katanya adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Berarti dia ini nggak kenal, nggak tahu arti musyrik ya. Kita lanjut kembali. Ini adalah Yasin, jadi ini biasa dibaca kalau malam Jumat, katanya banyak pahalanya kalau baca Yasin, atau ketika ada tahlilan memperingati orang meninggal. Ini baca ya. Ini kan kita ada bahasa Indonesia nya, nanti dikira saya tidak bisa membaca. Itu Yasin wal Qur'anil Hakim kalam Nabi Sallallahu al-Asirati Mustaqim Tanzil al-Azizil Rahim Tunzira kaum Suaranya kurang jelas, Pak. ya loh. Suaranya kurang jelas. Oke, bisa coba. Saya ada apa sih? Mulai ternyata buku ini ada tulisan Indonesianya. Saya pikir cuma huruf gundul, kursi 7. Baik, silakan, Pak. Ini ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalazi yasfa'u indahu illa biiznihi, ya, dan seterusnya. Nggak perlu sampai tamat. Bagian terakhir yang saya mau bilang, kenapa saya tidak sejak tahun 2000 saya sudah tidak sholat, tidak puasa. Biasanya kan orang yang serius mencari Tuhan. Saya suruh cari Tuhan, saya ingin mencintai Tuhan. Saya mulai teliti agamaku. Ya, saya bukan tipe orang yang seperti sholat saja, sholat ikuti tradisi. Saya tidak begitu. Saya telusuri. Saya pakai logika, akal pikiran. Saya merasa kok ajaranku ini, pertama, kalau saya mengaji, saya tidak pernah tamat mengaji. Dari SD itu sekolah dasar saya punya guru mengaji sudah 5. Belajar di tetangga, belajar ketika saya pulang kampung, belajar lagi di kampung orang tua. Tidak pernah tamat. Karena ketika saya mengaji itu perasaanku udah enak, kayak capek dan punya ada karu-karuan gitu. Tidak betah saya mengaji. Yang itu kenapa? Nah, lalu saya mulai pelajari kan bagaimana karakter nabiku yang dulu, bagaimana dia memperlakukan wanita. Itu saya rasa tidak cocok gitu. Lalu saya melihat lagi bagaimana orang puasa dari sebelum matahari terbit sampai tengah matahari. Itu kan puasa sangat berat, tapi itu berlaku untuk seluruh agama Islam. Sedangkan orang Islam yang ada di Rusia, di negara subtropis, matahari terbenam itu kan bisa jam 9 malam, karena jam 10 atau jam 11 malam. Jadi kalau orang Islam yang tinggal di daerah subtropis, di Amerika ujung atau Rusia, Siberia atau apa, mereka tuh sahur makan itu sebelum sekitar jam 4 subuh,
mereka harus puasa, tidak makan, tidak minum sampai besok malam, sampai tengah malam. Sementara orang di Arab atau di Indonesia yang waktunya tidak terlalu jauh, itu bisa buka puasa pada jam 6 sore. Nah, situ merasa ini kok kalau benar ini ajaran dari Tuhan yang tahu posisi matahari, kenapa posisi bumi yang tidak sama dengan terbit mataharinya, kan tergantung apa sih sudut-sudut bumi dan terhadap matahari. Kok Tuhan bisa menciptakan aturan yang memberatkan orang lain di sebelah lain bumi? Terus kayak bertanya-tanya kan. Oke. Nah, di sini ya kita akan jawab dulu argumen dari si Murtad ini yang seolah-olah dan benar, memang bukan seolah-olah lagi, dan benar ini ibaratnya menyepelekan atau menganggap suatu ketidakadilan dalam hukum yang diperintahkan Tuhan kepada nabi-nabi, baik kepada nabi-nabi sebelum Islam itu datang maupun kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Dia di sini menggugat masalah puasa, ya. Sebenarnya ajaran puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Abraham atau Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad. Itu puasa. Nah, jadi kalau dia menggugat puasa, itu sama saja dia menggugat isi di Bible dia sendiri gitu loh, di keyakinan dia sendiri dalam Alkitab. Ini dulu yang perlu dipahami ya. Kita lanjut dulu kita cek ini dalam data-datanya nih, saya tunjukkan. Baiklah. Nah, kita akan tanggapin dari hal-hal yang kira-kira di sini dia mencoba untuk memungkiri atau mengingkari Al-Quran itu sendiri gitu loh, dari si Murtad ini. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 itu kan Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, ya. Kemudian ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga. Anda bisa lihat di surah Toha ayat 2 sampai 4. Saya bacakan terjemahannya langsung. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, dalam hal ini, aturan-aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, termasuk syariat-syariatnya itu tidak menyusahkan umatnya gitu loh. Nah, kemudian apabila kita lihat dari yang disampaikan oleh si Murtad ini yang mengatakan bahwa berbicara tentang syariat puasa. Syariat puasa itu sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sebelum agama Islam yang diturunkan ke Nabi Muhammad itu datang. Agama yang sebelum-sebelumnya itu adalah agama yang hanif, dan itu juga sama dengan ajaran Islam. Mereka juga berpuasa. Ya, mereka juga berpuasa, dan ini sudah dibuktikan. Anda silahkan lihat di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu juga ada ajaran puasa. Nah, kemudian orang ini mencoba pungkiri gitu loh. Syariat puasa itu dia pungkiri. Dia mau hilangkan itu. Ujung-ujungnya dia nggak mau terima itu, nggak mau menjalankan itu kan dalam syariat Islam. Berarti dia ujung-ujungnya bertentangan sendiri dalam kitab di dalam Bible itu sendiri. Karena dalam Bible ada puasa gitu loh. Itu dulu yang perlu saya luruskan. Nah, kemudian dia mencoba untuk berargumen ngelesnya ini waktu yang berbeda. Berarti Tuhan katanya menurunkan perintah puasa itu nggak adil. Padahal dia nggak sadar diri gitu loh. Di dalam ajaran Bible itu ada ajaran puasa. Nah, bagaimana Islam menjawab waktu yang berbeda? Itu gitu loh. Waktu yang berbeda di dalam ajaran Islam itu waktu pengecualian, artinya waktu yang tidak semua rata. Maka apabila menemui puasa di dalam suatu daerah seperti itu, maka hukumnya adalah mengikuti waktu yang normal yang dilakukan oleh umat Islam. Bisa mengikuti waktu yang normal, yang rata-rata normal. Misalkan berpuasa seperti wilayah Arab Saudi, pokoknya wilayah yang normal, itu yang diikutin waktunya. Jadi seperti itulah ajaran Islam itu tidak menyusahkan, bahkan itu hanya meneruskan ajaran-ajaran sebelum Islam itu datang gitu loh. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Syariat Islam itu datang bukan menyulitkan umat Islam. Nah, ini mengeluh, tapi ngeluhnya ini ngelesnya ini terbongkar gitu loh. Karena di dalam ajaran Bible itu pun ada puasa. Salat itu di dalam ajaran Bible sujud. Di dalam ajaran Nabi Musa itu sujud. Itu
Kalau di dalam Islam disempurnakan dengan sholat, puasa mereka ada, zakat di dalam Islam, dan di dalam mereka pun ada mengeluarkan apa namanya itu ya, bayar itu apa namanya, saya nggak terlalu mengenal, tapi ada juga seperti itu, seperti zakat itu bayar persepuluhan kan kalau salah itu, apa namanya, pokoknya intinya seperti itu, ada seperti zakat itu. Kemudian haji juga ada di bait suci. Nah jadi semua sama, tapi ini coba di goreng-goreng, dibully, dijadikan sesuatu yang sebenarnya dia nggak ngerti. Di dalam ajaran dia sendiri itu sudah ada ajaran seperti ajaran Islam sekarang gitu loh. Kita lanjut ya. Saya kayak bertanya-tanya kan. Kemudian saya juga merasa, kok kita puasa, kenapa puasa berat kali, harus bangun subuh sebelum kita berebut makan, kadang sudah bangun telat berebut makan, sorry bukan berebut makan, lupa makan cepat-cepat karena kadang sudah telat. Besok kita nggak boleh makan, nggak boleh minum sama sekali. Saya merasa apa sih pengaruhnya ke batinku? Tidak ada, saya merasa sia-sia gitu. Akhirnya Kita garis bawahi ya. Dia mengatakan ibadah seperti syariat sholat, puasa itu sebenarnya sudah ada di ajaran Bible, di dalam Nabi Musa. Puasa sejak zaman Ibrahim ada. Nah ini dia tentang gitu loh. Dia tentang sendiri ajaran di kitab dia sendiri gitu loh. Yang dia yakini sekarang ini dalam ajaran kekristenan. Padahal di dalam Bible, di dalam ajaran Nabi Musa, ajaran Taurat itu ada puasa. Nah dia tentang, karena dia lupa. Ini ibaratnya orang ini kacang lupa pada kulitnya. Dia harus banyak belajar ini orang sebenarnya. Makanya wajar dia jadi murtad, karena dia nggak kenal ajaran-ajaran sebelum Islam itu. Ada puasa juga di dalam ajaran Kristen gitu loh. Dia tentang ya kan aneh nih orang gitu loh. Kita lanjut kembali. ada banyak hal yang mungkin terlalu panjang kalau dijelaskan tuh. Pencarianku, saya merasa banyak hal yang secara tidak cocok, tidak masuk ke dalam, tidak bisa memuaskan rohaniku, dan saja yang utama saya tidak bisa mencintai Tuhannya. Banyak hal yang menurut saya tidak bakal. Nah, ya udah, saya berhenti vakum. Boleh dibilang saya ateis. Saya itu saya ateis. Karena dia tidak mau menjalankan perintah-perintah dalam syariat Islam itu, dia katanya jadi ateis gitu. Padahal di dalam ajaran Islam itu sebenarnya meneruskan ajaran sebelumnya. Nah ini kan, dan ini pun di dalam Al-Quran sudah jelas, Al-Baqarah ayat 185. Allah itu sebenarnya nggak mau menyulitkan kepada makhluknya, umatnya. Yang Allah suruh itu sebenarnya untuk kebaikan. Bangun pagi, subuh-subuh, bangun. Itu juga berguna untuk kesehatan manusia itu sendiri sebenarnya. Ya puasa juga itu sebenarnya untuk berguna untuk pencernaan, istirahat dalam pencernaan itu juga berguna juga baik kesehatan. Selain daripada ritual ibadah loh. Jadi banyak sekali gunanya. Sholat kan banyak sekali gunanya. Melatih olahraga. Seperti nilai olahraga, kesehatan juga sehat orang yang sholat itu gitu loh. Gerakan-gerakan sholat itu nilai olahraga semua. Orang yang sholat rajin itu nggak bakal sakit pinggang, nggak bakal penyakit-penyakit yang kronis, lutut, macam-macam, lumpuh segala macam itu agak jarang terjadi gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini Islam itu sudah sangat jelas menerangkan bahwa apapun yang diperintahkan itu gunanya untuk manusia itu sendiri, untuk umatnya. Nah, ini yang ditentang oleh si murtad ini gitu loh. Menentang syariat yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada sejak zaman dulu, hanya saja namanya yang berbeda. Kalau dulu ada sujud, ibadah sujud, di zaman Nabi Musa, Yesus pun sujud. Nah, kemudian disempurnakan dalam Islam, sholat namanya. Puasa tetap puasa sekarang masih ada. Zakat masih ada. Zakat kalau dulu saya kurang ngerti, tapi intinya seperti zakat itu, mengeluarkan sedekah itu. Kemudian haji ke Baitullah dalam agama Yahudi itu ke bait suci. Ya, ke bait suci mereka berkeliling-keliling ke Miswah. Itu kan dalam ajaran Yahudi. Bahkan Yesus Isa pun itu ke bait suci. Ya, Yesus pun itu ke bait suci masa 13 tahun sampai 29 tahun itu sekolah dia ke bait suci Yesus. Nah, dalam hal ini ternyata ini yang ditentang oleh si murtad ini gitu. Ya, ini aneh juga nih orang gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Merasa Tuhan yang saya benar-benar percaya dalam agama yang lama ternyata mengecewakan saya. Mengecewakan saja, saya pikir
Makanya berarti kalau orang Tuhan yang saya percaya ini salah, berarti tidak Tuhan. Ya udah, saya ateis, saya tidak pernah lagi ibadah, nggak ada. Nah itu kejadian di tahun 2000. Makanya ketika teman mulai kenalkan saya, ayo baca Alkitab, karena saya ada mimpi, saya mau membuka diri, oke lah, daripada anda punya Tuhan gitu kan. Tapi saya juga masih merasa, kalau ini benar, masa sih gitu kan. Jadi prosesnya sangat panjang. Jadi itu mungkin Pak udah cukup, sudah hampir 1 jam. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sesi tanya jawab ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Adi ya. Kesaksian yang luar biasa pada saat malam hari ini telah disampaikan oleh Pak Adi. Tentunya semua disampaikan sesuai dengan apa yang dialami oleh Bapak Adi sendiri. Artinya bahwa tidak ada sedikit pun rekayasa, tapi ini memang apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Bapak Adi. Saya sepertinya kalau mendengar kesaksian seperti ini sudah tidak lagi ada istilah meragukan atau bagaimana. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan harus tes atau uji emisi begitu ya, biarlah orang masih memerlukan hal itu. Saya justru lebih ke pada bahwa apa yang disampaikan oleh orang atau apa yang diperkatakan oleh siapapun itu akan dipertanggungjawabkannya kelak. Ya, artinya saya lebih kepada katakannya di atas ya dan tidak di atas tidak. Di luar daripada itu adalah dari si jahat, dari si iblis. Dan saya percaya apa yang telah disampaikan malam hari ini tentunya ya di atas ya. Artinya tidak ada sedikit pun yang menjadi karangan atau dibuat-buat begitulah. Oke Pak Adi, terima kasih untuk kesaksiannya, sangat memberkati sekali. Dan kita hanya ada waktu 27 menit lagi. Kita akan mencoba menggabungkan beberapa saudara-saudari kita yang sudah menunggu di ruangan pada saat malam hari ini. Dan langsung saja kita akan menyapa, ada Pak Mario. Jadilah terdepan mengendarai mobil. Shalom, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Wah, tiba-tiba keluar ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Kita akan coba lagi, akan angkat. Ada di sini Pak Robert Tarigan. Ya. Selamat malam. Menjua-jua Pak Robert Tarigan. Pak Robert, silakan di-unmute. Halo Pak Robert. Pak Robert, tolong di-unmute itu baiknya Pak. Pak Robert, mohon di-unmute mikrofonnya Pak. Oke, sambil menunggu Pak Robert ya untuk membetulkan mikrofonnya, kita angkat di sini ada Pak Andara. Selamat malam Pak Andara. Ya, selamat malam. Salam Pak Ferianto, ketemu kembali. Ya, shalom. Juga buat Pak Adi. Ya, silakan Pak. Bapak Ya, hanya ada selamat waktu Natal, 7 Pak menit ya. Ferianto juga selamat Natal untuk Pak Adi. Ya, selamat Natal. Selamat datang. Halo Pak Adi. Ya, silakan Pak. Iya, iya Pak.
Pak Hadi apa dengar saya? Dengar. Bisa Pak. Ya, dengar. Silakan Pak. Pak. Oke, Pak, kalau saya boleh tahu sejak kapan Pak bertobat? Jadi saya itu 2012 saya mulai dibaptis sebenarnya 2012. Oh, oke, tahun 2012. Oke, selamat datang Pak ya di kerajaan Yesus Kristus. Iya, terima kasih Pak. Nah, kebetulan ini momennya Natal. Ya, kebetulan ini momennya Natal. Jadi saya hanya mau ingin menyimbau dan menjelaskan kepada kita semua, terutama yang ada di channel Pak Perianto ini, bahwa Natal itu sesungguhnya artinya adalah kelahiran. Jadi Natal adalah kelahiran. Yang buat saudara kita juga yang di sebelah, itu juga coba tolong dicek kitabnya itu ada terdapat di Quran surat 19 ayat yang ke-33. Jadi di surat 19:33. Di sana juga ada tertulis tentang kelahiran. Nah, kelahiran dalam hal ini kalau di dalam iman kekristenan itu adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia itu. Nah, tetapi di sini saya tidak mau berbicara tentang agama. Yang kita tahu, walaupun kita tahu secara bersama sesuai dengan fakta yang ada, bahwa agama yang muncul atau yang awal itu yang mula-mula adalah Yahudi, baru kemudian Kristen, baru kemudian Islam. Oke, kita akan tanggapi dulu ya dari yang masuk ini dalam berlab pria sama si Murtad ini ya. Nah, dia menjelaskan bahwa agama yang pertama itu adalah agama Yahudi. Apakah benar agama yang pertama itu agama Yahudi? Ini sebenarnya di dalam ajaran Islam tidak benar, karena ada nabi sebelum Nabi Musa itu datang gitu loh. Ya. Agama yang benar itu adalah agama sudah ada sejak zaman Nabi Adam, kemudian yang sangat rincinya dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Agama Nabi Abraham atau Ibrahim itu adalah Hanif. Ya, itu di luar bangsa Yahudi loh, Ibrahim. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya agama Hanif itu agama Abraham atau Ibrahim itu meneruskan ajaran dari manusia, nenek moyang utama manusia yaitu Nabi Adam gitu loh. Dan ini ajarannya Hanif. Nah, kemudian diteruskan oleh keturunannya yaitu jalur Nabi Noah. Itu banyak sekali nabi-nabi sebelum ajaran Nabi Yahudi gitu loh. Jadi dalam hal ini secara Islam tertolak argumen yang mengatakan cuma 3. Tertolak Yahudi, Nasrani, Kristen, Islam itu tidak seperti itu. Dikemanakan Nabi Abraham, manusia yang hidup sebelum Yahudi itu gitu loh. Agama apa dia? Itu agama Hanif. Ya, dalam hal ini tertolak, terbantah semua. Dikemanakan itu Nabi Noah. Ya, kita lanjut. Nah, di dalam agama Yahudi itu ada nubuatan tentang juru selamat itu. Ya, nanti boleh dicari sendiri nanti ayatnya. Pak Perianto itu luar biasa itu. Beliau mengetahui ayat-ayatnya itu, terutama di dalam kitab Yesaya. Nah, muncul kekristenan, ini konteksnya adalah penggenapan, Pak. Ya, yang itu sudah tercetuskan di dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya, Pak ya. Oke, Anda berkata bahwa itu adalah penggenapan. Sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19, bahwa Yesus itu datang, itu meneruskan ajaran Taurat dan menggenapinya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah mengapa menggenapi ini menjadi membatalkan gitu loh. Itu yang jadi masalah. Hukum-hukum Taurat kok dibatalin gitu loh. Ini yang menjadi renungan sebenarnya, mengapa dibatalin. Kalau menggenapin itu artinya sesuatu yang sudah ada digenapin, ditambahin menjadi sempurna. Ini malah sesuatu yang sudah ada di ajaran Taurat malah dibatalin. Terbukti
perintah-perintah di dalam ajaran Taurat itu tidak dijalankan, seperti berhitan, tidak makan babi, tidak menggunakan patung, itu kan semua ditentangin gitu loh. Nah ini kan dibatalin intinya dalam posisi ini dengan adanya Paulus gitu loh. Ini yang menjadi renungan. Ini sebenarnya yang membuat orang banyak mendapatkan hidayah menerima ajaran Islam itu gitu loh. Kita lanjut ya. Halo, Iya. halo Pak. Iya, halo. Ya, di dalam Injil Yohanes 3 yang ke-16, biar saya bacakan saja. Di sana berbunyi firman Tuhan, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi dalam hal ini Pak, anak yang tunggal itu yaitu firman yang menjadi manusia. Sesuai dengan Injil Yohanes 14 ayatnya yang sesuai dengan Injil Yohanes Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan seterusnya. Nah, itu berada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Pak. Nah, Alkitab Perjanjian Baru inilah yang menjadi basic daripada iman kekristenan, walaupun tidak melepaskan konteksnya, tidak terlepas dari konteks Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab penciptaan. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini tidak ada lagi nubuatan atau tidak ada lagi perintah untuk harus meyakini Quran. Nah, itulah sebabnya orang Kristen tidak lagi meyakini Quran atau Islam. Kita jawab. Orang ini langsung memvonis bahwa tidak ada lagi meyakini Quran atau Islam. Pertanyaannya adalah di mana dasarnya seperti itu? Karena Al-Quran, ajaran Islam itu datang 6 abad setelah kejadian di situ. Artinya dalam posisi ini tidak dikenal pada masa itu Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran yang pada Nabi Muhammad itu belum ada, jangankan terbersit di otak gitu loh. Terbersit pun, tersurat pun di otak nggak ada gitu loh. Jangankan mengetahui gitu loh. Nah, dalam hal ini argumen sepihak kembali dari penelpon ini ya, yang berargumen dengan si murtad ini gitu loh. Kita lanjut ya. Jadi stop hanya sampai di Perjanjian Baru saja. Makanya dengan demikian bahwa kita bisa menyimpulkan firman Tuhan itu hanya stop sampai di Alkitab Perjanjian Baru saja. Ya, kira-kira demikian penjelasan saya, Pak Perianto, Pak Adi. Terima kasih atas ruang dan waktunya, Pak Perianto. Nah, oke, saudara-saudaraku ya. Nah, di sini saya sempatkan berlive kepada si murtad ini, memasukin akun dari Perianto Jamasi untuk menanyakan, karena dia ngaku-ngaku nih orang soleh ya, orang ngaku-ngaku tahu agama, membanding-bandingkan agama, ajaran agama Islam dengan ajaran dia yang yakini sekarang. Makanya saya tanya gitu loh, sampai sejauh mana dia mengetahui pemahaman dia tentang Islam itu. Dan ternyata arti orang munafik aja, arti orang musyrik saja dia tidak tahu. Arti orang musyrik dia tidak mengetahui. Malah dia mengatakan orang musyrik itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kan aneh gitu loh. Ini pemahaman dia si murtad ini. Jadi wajar sekali orang ini ternyata menjadi murtad, menjadi kafir, menjadi orang kafir ya, menjadi murtadnya. Jadi wajar karena dia ternyata tidak tahu ilmu agama Islam, tidak mengetahui ilmu tauhid. Cuma omongan doang saja. Ini saya buktikan dari mulut si murtad ini sendiri, langsung saya tanyakan. Ini buktinya. Ya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dan diberkati selalu dan seterusnya. Amin. Buat Pak Adi dan dikuatkan imannya. Terima kasih. Salam. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati Pak Andara. Baik, mungkin ada tanggapan Pak? Oh, saya enggak. Next. Oke, Next baik. aja, kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, di sini ada bergabung ya
Ada Pak Madia nih. Selamat malam Pak Madia. Halo, selamat malam semua. Terima kasih ya Pak Sofianto yang memberikan kesempatan saya berdiskusi. Sekarang aja bertanya kepada Pak Madia. ya. Pak Madia. Selamat. Bisa diperdekat lagi mic-nya Pak. Ya. Suaranya kurang jelas Pak. Kurang kedengaran. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Tapi seperti hilang-hilang ya Pak ya. Mungkin gangguan. Besar kecil. Tes. Coba lagi Pak. Tes. Ya, oke. Baik. Oke, baik Pak Madia, ada waktu 7 menit saja ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak admin yang memberikan kesempatan saya berdiskusi sedikit saja. Saya bertanya kepada ini murtad ini ya. Sebenarnya itu hak semua orang untuk memilih agama apa saja yang dia inginkan gitu loh. Ya, di dalam Islam juga tidak ada paksaan dalam tidak ada paksaan dalam beragama gitu loh. Terserah siapa saja ya. Itu hak Bapak. Cuma saya ingin pemahaman Bapak saja pada saat Bapak beragama Islam. Apa sih yang di dalam Al-Quran kan sudah jelas dalam surah Al-Imran ayat 95 itu kan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Nah, itu kan kita disuruh mengikuti agamanya Nabi Ibrahim atau Abraham yang hanif, yaitu tidak memusyrikannya. Nah, sepengetahuan Bapak, apa sih orang musyrik itu gitu loh? Menurut Bapak, pada saat Bapak beragama dulu gitu loh. Apa sih orang musyrik itu yang dinamakan orang musyrik? Orang yang tidak menyekutukan Tuhan itu apa sih? Gimana penjelasan Bapak? Mohon ini saja Pak, pertanyaan saya Pak. Oke. Terima kasih. Dalam pemahaman saya di iman lama itu, ya orang yang musyrik itu ya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, yang menolak Nabi yang lama kan, Muhammad itu mengajarkan ini agama Islam, ini Allahnya. Nah, orang yang menolak itu adalah disebut musyrik dalam terminologi Islam. Oh iya. Oh, jadi menurut Bapak orang yang musyrik itu adalah orang yang tidak percaya Allah gitu ya Pak ya? Itu ya maksud Bapak ya? Ya, Allahnya Islam ya. Oh ya. Jadi begini Pak ya, kita hanya menjelaskan pengertian tentang musyrik dalam Islam. Orang yang musyrik dalam Islam itu adalah orang yang tidak menyekutukan Tuhan Pak. Dia percaya Tuhan, tetapi menyekutukannya ini yang jadi masalah gitu loh. Dan inilah letak hal fatal ya, hal-hal yang sangat berbeda sekali antara Islam dengan ajaran yang lain gitu loh. Termasuk agama yang Bapak percaya saat ini. Itu perbedaannya Pak. Jadi orang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak murni lagi Pak gitu loh. Artinya dia ada bertrinitas salah satunya, atau percaya kepada dua Tuhan dengan berkepribadiannya, percaya kepada satu Tuhan tapi berkepribadian. Nah, itu salah satu di dalam Islam adalah orang yang musyrik. Nah, inilah sebenarnya hal yang sangat pokok di dalam Islam itu yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Tapi terserah Bapak, saya kembalikan ini hak Bapak memilih agama, itu hak Bapak. Cuma saya hanya ingin menjelaskan bahwa orang musyrik itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu bersekutu. Oke, silakan. Jadi gini. Silakan. Ya, silakan. Halo? Suara Pak Adi nggak kedengaran Pak. Jadi itu saya sudah lebih 20 tahun sudah tidak ada di situ ya, tidak belajar lagi, tidak baca, tidak ikuti. Jadi kalau Bapak mungkin kasih saya istilah 10, mungkin saya masih bisa jawab setengah benar. Tapi kalau satu atau beberapa itu saya mungkin sudah bias, sudah nggak ingat gitu. Terus mengenai kalau Bapak bicara tadi mengenai menyekutukan, Bapak juga harus tahu bahwa pemahaman itu tidak bisa secara harfiah, karena tauhid itu adalah artinya bukan satu. Esa itu satu, tauhid itu kesatuan. Kalau kita bicara kesatuan, berarti di dalamnya ada beberapa unsur yang menjadi satu. Itulah tauhid. Nah, pemahaman di tempat lama kan tauhid itu satu, Tuhan satu, bukan.
Tuhan itu kesatuan, tauhid itu kesatuan bukan esa. Esa itu satu, gitu. Dan apa namanya? Kalau bicara iman sih memang itu pengalaman pribadi. Jadi memang sih ukurannya kepuasan kita rohani kita itu pribadi. Makanya saya juga tidak banyak untuk mengkritik orang yang tempat lama di mana mereka beragama beriman. Yang saya tahu saya tidak seret, tapi saya tidak mau ungkapkan terlalu jauh karena itu adalah pengalaman pribadi orang untuk memilih Tuhannya. Dan yang saya rasa perkenalanku dengan Tuhan yang ini itu tidak mudah, dan itu memang satu rangkaian cerita yang bukan cerita yang tidak bersambung, itu bersambung dan satu cerita benang merah. Jadi dan banyak kejadian yang saya mungkin tidak bisa ceritakan, ini waktu tidak cukup, sampai itu butuh waktu panjang sekali sampai saya bisa terima. Dan saya juga meneliti dari berbagai web hadis-hadis segala macam yang menurut bagi saya itu sudah sesuai dengan misalnya hak asasi manusia contoh. Tapi saya tidak mau mendetail jauh karena itu kan agama orang tua aku juga. Pokoknya kembali kepada iman itu pengalaman pribadi kita kepada Tuhan gitu. Oke Pak, saya kembalikan, terima kasih. Oke, bisa menanggapi sedikit Pak Ariano, Pak ADM bisa menanggapi. Iya. Bisa saya tanggapin ya. Nah begini Pak, sebenarnya sih itu hak Bapak memilih agama. 2 menit lagi Pak. Hanya ingin menurut. Halo? Halo? Oh ya, 2 menit cepat Pak, tinggal 2 menit. Cepat. Oke, jadi intinya gini Pak, saya hanya ingin meluruskan bahwa pemahaman menyekutukan Tuhan itu bukan seperti yang Bapak pahami. Itu dulu yang saya mau luruskan, bahwa menyekutukan Tuhan itu adalah tidak menyekutukan itu tidak artinya Tuhan itu tidak berbilang-bilang dalam kepribadiannya maupun dalam bentuk apapun. Itu termuat dalam sifat 20 Tuhan Pak. Sifat wajib Tuhan yang sifat dua kalimat sifat 20 itu Pak. Wajib, harus, dan jais Tuhan itu. Sifat 20 Pak, itu sudah termuat di dalam sana sifat Tuhan. Jadi itu tidak menyekutukan itu intinya tidak menyekutukan itu dalam posisi tidak berkepribadian Tuhan itu, walaupun Esa satu tapi tidak berkepribadian. Nah ini bedanya antara Islam dengan ajaran yang lain Pak. Nah berhubung Bapak tidak mengetahui ini, makanya Bapak jadi murtad. Makanya ini saya tidak yang lain ya. Kalau Bapak mau debat, oke, nanti buka sisi baru di luar hari kita bicara panjang. Ini terlalu pendek. Boleh. Saya siap sedia mau berdebat sama Bapak. Saya nanti ke Pak ADM boleh menentukan. Iya, silakan. Ini sampai sini dulu Pak ya. Ini sampai sini Pak, pertanyaan saya mohon maaf. Ini hanya menjelaskan sebenarnya sesuai dengan penjelasan Bapak, argumen Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Pak Madia. Halo Pak Madia. Pak Madia. Halo. Iya, oke. Iya. Halo Pak Madia. Halo. Oke, gini Pak. Kalau Bapak sudah siap kalau Bapak ada siap waktu untuk berdiskusi dengan Pak Adi, maka tolong jangan lupa simpan nomor WA saya, Pak. Ya, saya catat. Ya. Sebentar, saya catat. Jadi Bapak bisa menghubungi saya. Ada di layar, Pak. Ada di layar ya. Di layar ya. Layar. Oke, nanti saya buka. Saya pakai masih StreamYard ini di dalam chip. Nanti saya buka di layar Pak ya. Di layar saya pakai StreamYard pas ini. Oke, nanti saya buka. Oke. Nah, tadi ya saya sudah melakukan live kepada si murtad ini. Ternyata memang si murtad ini tidak mengetahui ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan yang sebenarnya dalam Islam itu gitu loh. Ini terbukti dari paparan-paparan dia menjelaskan. Saya tanya tentang apa itu orang musyrik, dia menjelaskannya bahwa orang musyrik itu tidak mengenal Tuhan, tidak menerima Tuhan. Dari dalam posisi ini dia sudah terbantahkan sendiri dari omongan dia ini gitu loh. Kalau dia tuh tahu ajaran Islam yang benar, boro-boro mau membandingkan ajaran agama gitu loh ya. Boro-boro mau membandingkan ajaran agama, mau memperdalam agama ya. Arti orang musyrik aja dia tidak tahu gitu loh. Nah kemudian dia coba untuk ngeles tadi tentang berbicara tentang ilmu tauhid yang katanya itu adalah suatu penyatuan yang terdiri dari unsur-unsur. Kan aneh juga nih kembali orang. Dalam Islam apa itu ilmu tauhid adalah
ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Tuhan. Itu ilmu tauhid. Jadi nggak perlu dibahas masalah tauhidnya. Tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan. Itu dulu anu patokannya. Kalau masalah membuat bersatu dengan unsur-unsurnya tauhid itu pemahaman yang dibelok-belokkan sebenarnya gitu loh. Pemahaman yang dibelok-belokkan sebenarnya nggak ada masalah juga itu gitu loh. Karena ilmu tauhid kan dia tidak berdiri sendiri unsurnya. Yang dibahas dalam ilmu ini adalah mengenal sifat-sifat Tuhan, keesaan Tuhan yang digali dari ayat-ayat itu sendiri, ayat-ayat Al-Quran. Nah kemudian itu yang dipelajari, diperdalam mengenai ayat-ayat itu, bukan masalah ilmu tauhidnya ini. Ilmu tauhid itu hanya suatu cara ilmu yang mempelajari doang. Ini malah pengertian ilmu tauhidnya yang dibahas. Mau menggabungkan menjadi satu lah ilmu tauhid diputar balikan masalah di situnya gitu loh, menjadikan satu yang katanya unsur-unsur. Sebenarnya itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengesahkan Tuhan itu. Ya, yang membuat menjadi esa itu loh, bagaimana gitu loh, dari berbagai macam rangkaian dari ayat Al-Qur'an itu, bagaimana ini dipahami untuk menjelaskan kepada umat manusia, kepada umat Islam, bahwa Allah itu esa itu yang bagaimana gitu loh, yang esa mengenal Tuhan dengan sifat-sifatnya itu yang bagaimana, itu yang mau diterangkan. Bukan berarti malah pengertian tauhidnya yang di kotak-katik, kan aneh juga gitu loh orang ini gitu. Yang nggak ada gunanya juga, karena sumber dari ajaran Islam itu bersumber Al-Quran dan Al-Hadis. Yang digali itu Al-Qurannya, Al-Hadisnya. Kalau tauhidnya itu cuman metode ilmu yang mempelajari caranya gitu loh. Ya, jadi dalam hal ini juga nih orang aneh-aneh gitu, mau ngeles aja gitu loh sebenarnya gitu loh. Oke, ini aja ya analisa saya kepada si murtadin ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.